setelah dari beberapa kejadian, akhirnya Bang Cumay hijrah nih Hijrah ke basis Spong. Spong. Ah. Spongnya yang positif ya. Iya. Nggak ada kata E-nya, Bang. Iya, Spong. Spong itu kita bisa bilang sekitaran Pondok Gede. Jadi anak-anak pelajar yang naik bis 49 Maya Sari Bakti. Sekitar Pondok Gede. Spong. Ada juga artinya kita sebut Serdadu Pondok Gede. Jadi kayak tentara-tentara orang dari Pondok Gede yang sekolahnya di Pasar Baru, ya kan, ada yang di Keramat Raya. Ya kita kadang-kadang suka satu bis. Ya gitu kan. Nah di situ ada pertengahan kelas 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah dan kegap yang gue bilang kegap di Polsek Tanah Abang 715 itu yang gua bawa mandau, untungnya sih mandaunya gua buang gitu, karena gua tangkap tangan bahwa di dalam tas gua tuh ada botol-botol gitu kan. Gua kegap sendiri, single fighter. Nah, tapi tawarannya rame-rame. Waktu gua kegap gua sendiri. Masuk gua di 715 ya pokoknya dibikin oncom ya. Tempe deh. Ini bahasa makanan nyambung nih. Karena gue kan suka masak nih kan, jadi sedikit ada bahasa kuliner. Betul. Wah habis diperbal ya gue dah. Jadi di situ orang tua gue nih, nyokap gue tersayang gak mau mungkin lihat anaknya jadi satu korban misalkan tawuran sampai gue begini lagi berdarah-darah atau gue masuk urusan sama pihak berwajib. Gue rasa nyokap tuh nggak mau ya, berhenti aja dah bersekolah di itu tuh Muhammadiyah tuh di Abang lu. Tapi saya pikir Bang ya, semua orang tua mungkin alasannya sama seperti itu. Iya. Di balik alasan seperti itu, apakah dengan Abang pindah ke basis lain sudah mulai meredah atau masih sama nih Bang? Ya sebenarnya sih gua ngelabuin nyokap gue juga. Artinya gue masih tetap mau sekolah di situ dan gue bilang gue mau tinggal di Taman Mini. Taman Mini di rumah ada almarhum tante gue ya, misalnya almarhumah ya. Jadi waktu itu gue pindah basis sampai saat ini gue belum bisa berbalas budi kepada om dan tante gue di Taman Mini waktu itu. Jadi gue diurus sama mereka dari uang jajan sekolah, dari kehidupan sehari-hari lah, buat zaman gue sekolah gitu belajar. Terus gue memang sama orang-orang sekitar Taman Mini tuh gue familiar, karena gue kalau liburan sekolah ya gue nongkrong, gue pasti ke Taman Mini. Taman Mini gue ke dalam Taman Mini kita gratis orang sekitar situ kan. Jadi gue ngasong, gue jual anak kuah. Di sana tuh. Iya, gue jual anak kuah. Terus kalau ada konser, gue suka jualan aqua gitu. Ojek payung. Ojek payung. Pokoknya di situ ladang duit juga bagi warga-warga sekitar. Gitu. Abang nyambi ya? Ya dari SMP gue kadang-kadang kalau lagi liburan sekolah panjang gue kesana pasti nginep gitu kan. Nah pada saat gue kelas 2 SM, jadi bagaimana supaya gue itu benar-benar gue nggak mau keluarin atau pindah sekolah gitu kan. Akhirnya gue bilang gue mau tinggal di Taman Mini aja, di sono nggak ada ini, aman udah bener nih. Ya akhirnya gue kayak sedikit mengelabui nyokap tersayang gue nih dengan meyakinkan beliau. Iya, tapi gue alhamdulillah gue sekolah lulus. Ternyata di Pondok Gede ya gue sih sebenarnya udah tahu yang namanya basis budut tuh nggak ada yang slow down, nggak ada yang artinya tuh santai-santai sampai santai banget, nggak ada. Kalau santai banget sekolah di budut mah kita istilahnya di bis ya kan udah harus was-was, hati-hati di jalanan, mau nggak mau harus melewati tawuran, beberapa titik-titik rawan musuh. Nah kayak gitu. Jadi artinya gue pindah Pondok Gede ya pernah sih gue sempet ditanya sama abang kelas gue nih, gue ingat, lo dulu kan Tanah Abang nih ya.
lo jangan malu-maluin gua juga basis Tenabang dulunya. Sekarang gua ikut Sepong sini, ikut Serdadu Pondok Gede atau Patah 9. Jadi abang kelas gue ini namanya Iqbal. Bang Bali, apa kabar? Sehat selalu. Semoga Bang Bali dalam keadaan sehat selalu. Ya, jadi Iqbal ini dia ikut basis Pondok Gede. Dia lebih awal duluan, lebih duluan dia. Tapi dia naiknya dari Romangun. Dari Romangun. Kalau pas lagi mau ke Pondok Gede ikut pulangnya. Gitu. Oh siap bang, gitu kan, gue bilang kan. Nah, gue ikut pertama kali gue bentrok tuh sama Bariwan di hutan kayu, hutan kayu Romangun. Sebenarnya sih Pondok Gede sih musuhnya agak lumayan banyak, tapi nggak terlalu banyak kayak 40 gitu kan. Pondok Gede mau 40, kita bisa kadang-kadang kalau mau ini kita bisa ikut 40, ya kan? Kalau mau ributnya sampai kayak gimana tuh 40 musuhnya paling banyak. Bukan paling banyak sih, budut musuhnya banyak juga, tapi mereka titik-titiknya tuh dekat-dekat sama orang. Jadi gue ikut Pondok Gede. Pertama kali gue ikut bukan ikut basis sih, udah ikut beberapa hari lah gitu. Bentrok di hutan kayu, di jalan hutan kayu di lampu merah persimpangan Romangun gitu. Jalur gue sebenarnya dibilang enak karena masuk tol, keluar tol, pas keluar tolnya ini. Perjalanannya bukan deket loh. Jauh bang. Pondok Gede Banjarbaru 1,5 jam hampir. Kagak kebayang tuh bang. Nah makanya, ya kan? Begitu turun di Romangun, tol Romangun, hutan kayu, gue lagi di pintu, ya kan? Pintu. Nah itu pelajar sedikit nggak banyak. Anak Pondok Gede tuh, gue cuma ada 4 orang nih, ya. Cuma ada 4 orang. Gue baru pindah basis. Itu ada teman gua nih, Bonta Dekil. Satu lagi kelas 3 namanya Batak Kardo. Itu anak pasar barunya kita kan, anak muda itu cuma 4 orang. 4 orang lagi anak KR. Oh ada anak KR juga? Iya. Ada teman-teman gua anak KR, si Tompe, si siapa lah si. Kita 4 dan 4, gue ingat per-8. Sampai Romangun baru ada anak basis Romangun si Iqbal itu, si Bali yang bekas pernah di Tanabang juga. Ada almarhum Roy. Terus ada siapa lagi ya? Di sentralnya ada kelas gue itu Salim, tapi sekarang beliau karirnya cemerlang deh. Aduh, amin. Dia udah jadi penjaga NKRI. Wais, NKRI harga mati. Nah, tentara deh. Ada Dwi, panggilannya Banteng, orang sentral. Itu kalau digabungin sama anak-anak yang sekitaran Romangun sampai sentral Pramuka, kita ada 8 orangan. Plus anak 1 KR. Itu sekitar 12 orang lagi. Udah nggak ada lagi. Cuma segitu doang. Nah, waktu pas kejadian gue turun Romangun, kita bentrok sama anak Bariwan 2 bis, tapi 2 bis meter mini. Gue lagi di pintu. Pas gue lewat lampu hijau, dia ternyata udah mantekin kita. Bariwan gitu kan, bisa anak tung. Gue di pintu, gue kena bata sampai nyesek gue. Tuh, hampir pengen jatuh gue di pintu. Tapi abang masih sempat pegangan? Iya, pegangan. Akhirnya di situ udah turun anak. Oh itu kalau nggak salah bawa payung isinya samurai. Jadi gue bawa payung kalau tante gue nih, gue bawa payung. Akhirnya nurunin tuh anak-anak. Wah dia keluar dari jalan hutan kayu tuh kan. Kan nunggu di perempatan tuh, pas kita lewat dia nyamitin. Akhirnya turun, mereka keluar semua, ngeributin nih. Ini orang nggak banyak, paling sekitar 13 orang, 14 orang anak itu kan gabungan mereka. Nah air kalau gabungan anak mereka budut Pondok Gede, Bariwan, nggak tahu dia udah ke bawah jalan tol kan, ada jalan tol tuh, anak udah nyebar deh formasinya. Sama anak udah ributin, tak. Di situ gua agak jengkel juga sih. Jengkelnya?
Yang kira gue ditinggalin dong. Sama berdua doang tuh sama temen gue tuh bonta gue sisanya tuh. Ada pada begitu bisa deh ya Pondok Gede sih setia sih. Dari kenek sampai supir setia selalu nungguin anak. Tinggalin gue sampai tusuk jatuh, untung ada teman gue CS gue namanya Bonta. Wah, itu abang berdua ngadepin bukan, gue tadinya rame-rame. Iya. Sekitar gitu, tapi pas balikin pada cabut. Ada gue tinggal sama si Bonta doang. Pas balik gue jatuh sama Bonta, dibalikin lagi. Bonta kan bawa CR waktu itu. CR nomor 2 kalau nggak salah. Balikin lagi, baru kita cabut. Nih teman gue Bonta orangnya slow tapi ribut. Orangnya, orangnya agak jenengin orang, ngelawak suka lucu. Iya. Kalau buat lari cepet juga tuh, CS gua. Nah dari situ, ini musuhnya nih, ini baruan. Terus kalau di Pramuka, di Bypass pernah juga bentrok sama anak utama. Anak utama tuh sekolah di Genjing. Orang tuh gondrong-gondrong tuh. Tapi itu bagian anak sih, bukan halangan yang mengganggu perjalanan. Paling mengganggu perjalanan ya wariwan gitu kan. Bentrok di situ kan. Sama kampungan Genjing. Genjing tuh kan kampungan wariwan. Anak Genjing. Wah, itu Genjing tuh ibaratnya kayak di Setiakawan tuh. Iya. Sama. Tapi Setiakawan lebih parah. Setiakawan lebih ekstrim. Setiakawan kadang bisa ngalahin deh. Kalau Genjing kan jalannya lebar. Iya. Mereka nongkrong di pasar-pasar, di pertigaan taman sama di kampungan itu. Tapi abang pernah kejadian tuh dengan kampungan situ? Kita sering ribut di situ. Cuma beda zaman kali mungkin ya. Kalau dulu lebih parah kali. Zaman gua kan nggak terlalu parah gitu. Mungkin abang-abang kelas gua lebih parah. Abang-abang kelas gua yang gua denger sih begitu. Genjing tuh dulu parah gitu. Tapi pas gua ikut situ nggak terlalu parah sih. Ya pernah paling pulangnya nih kita lagi ribut dipatekin gitu kan. Ribut tapi kita selalu tembus, nggak pernah nggak tembus. Di Genjing gitu kan. Di Genjing. Nah dari situ Genjing paling lewat di Pasar Pramuka kita suka diiseng-iseng tuh kan, disambitin nama anak Nusantara SMA. Iya. 78. Ngambil anak kan jalan turunin anak kabur. Pasar burung yang maksudnya itu. Iya, pas burung udah kecil udah cabut ya kan. Ya itu cerita masa lalu maksud gua. Karena anak masih bisa lagi. Ya di Cipto pernah sekali lah bentrok sama anak mahasiswa. Uki. Iya bang. Ya waktu itu sih. Terus lewat dikit anak air turun, kita ngelewatin sekolah Israel. Iya. Israel, tapi jarang ketemu sih. Jarang apa? Lewat dikit Rivoli Poncol, tapi Poncol udah dikit lah Poncol di Rivoli. Ya udah setelah itu Pasar Baru apa gitu namanya RS Angkatan Darat tuh Gatsu ya. Gatsu sebelah tuh. Gambir berarti itu aman udah bang. Itu kejadian di Pondok Gede lah gitu. Kalau di Pondok Gede sendiri pelajar banyak, ada anak STM Spati, mana gitu kan anak apa tuh Jaktim sih gak ribut sama anak sih. Paling yang suka ribut tuh Perspati sama anak Jaktim, gue kadang-kadang suka ngeliatin aja gitu kan. Terminal, anak-anak dikit, lo mau tau gak? Udah kayak ngerajain terminal. Anak budut tuh bang? Iya dikit tuh siang, garang maksudnya zaman gue stop pengetahuan gue tuh nggak ada ketika kita nongkrong kita diganggu sama pelajar lain. Nggak ada yang nyolek? Nggak ada. Anak Perspati kan itu kan sekolah di hack padahal deket gitu kan. Terus yang ribut sih maksudnya yang kadang-kadang sih ribut sama Perspati ya gitu doang lah gitu. Kapal Halim dekat kalau lewat itu kan, kalau lewat Gardu maksudnya gitu kan. Itu dekat mereka. Terus ada STM Pondok Gede lah, STM Anggasa lah apa itu. Kita yang jadi tongkrongan di terminal anak-anak budut. Gokil bang ya? Gokil. Jadi gua waktu pas pertama kali gue pindah basis, gua turun dari angkot kecil ke terminal, itu gua udah bawa barang tuh gini. Gua takutnya ada anak pelajar lain iseng gitu kan, dari mana gua baru pertama kali baru pertama kali pindah basis.
takutnya ada pelajar yang iseng, itu gue selalu bawa. Tiap hari bang? Nggak tiap hari juga, pas udah kesana gue nggak bawa. Oh. Ya, awal-awal gue bawa pas udah basis itu, karena zaman ada gue waktu itu di itu kan di foto-foto file teman gue, tas gue gede bro, orange, tas gue gede, jadi udah kayak tas orang yang hacking. Oh naik gunung gitu? Iya, cuma nggak gede-gede banget sih. Ya bisa lah, nomor 1 pun bisa masuk. Muat lah bang ya. Nah jadi di terminal itu nggak ada yang nongkrong selain anak budut, anak KR, anak Kapika, anak pembajak yang anak lulus RM yang gabung aja gitu. Anak Kapika Romangun. Nah kalau pagi lebih banyak. Pagi lebih banyak. Ada anak Kapika Romangun, anak 6 KR, ada anak budut paginya itu kan. Ya, jadi nongkrong yang kira-kira bersinergi. Yang kalau anak sekarang mah aliansi bang ya? Aliansi ya. Jadi mereka naik bis, bermana. Pernah nih waktu itu nih, gue pikir anak mana nih kan. Nggak taunya anak pagi pulang, gue belum berangkat. Miring habis. Oh gue sendiri, gue udah siap-siap aja anak mana nih. Gue pengen cabut tuh nggak katanya anak pagi. Gue harus sendiri loh, iya. Anak pagi banyak. Banyak, penuh deh. Penuh bang ya? Pendek, mau masuk terminal aja pendek, anak gede pagi. Kalau gua ya itulah sedihnya 4 orang. Pas 3 gua 1 orang doang tuh. Bentar lagi lulus. Pas aduh gila anjir gua bilang. Parah gitu. Gokil bang itu. Jalur jauh. Iya kira-kira gitulah. Jumlah pasukan bisa kehitung jari. Ya makanya di Budut nih setahu gua ada basis kota aja sedikit tuh. Basis kota dikit P2. Tapi mereka tetap bisa lewat, masih ribut gitu, masih bisa ngelewatin Kompas, basis kota. Nah itu dari Sepong, dari basis Sepong P9, kemudian abang balik lagi. Iya. Ke 82. Alasan apa lagi nih sehingga abang kembali ke rumah sendiri nih bang? Alasannya? Iya. Alasannya waktu itu nih setahu gue ya, kan udah mulai kelas 3. Di basis juga nggak ada orang, udah nggak ada orang lagi. Temen gue Dekil, panggilan Dekil sih, dia udah nggak sekolah lagi. Yang si Bonta, temen gue nih, kayak sempat nggak sekolah lagi, dipindah gitu, pindah ke sekolah. Nah gue balik lagi ke Tanah Abang. Jadi alasan gue untuk bukan ngelabuin nih, ini nyokap gue udah biasa-biasa lagi, udah pindah lagi ini. Akhirnya gue pindah ke Tanah Abang lagi, ikut basis Tanah Abang lagi, dan gue kelas 3 gue nggak begitu banyak bro, sedikit juga di Tanah Abang, tapi datingan gue banyak kelas 3. Waktu itu kita ribut ya hampir tiap hari Jawa, Mas Abang. Tapi waktu itu ada pernah kejadian sih gue di kelas 3 yang gue sayang, yang gue ingatnya ya, gue sangat menyayangkan aja akan kejadian itu. Ya memang sih gue rasa nih teman gue kayak apa ya, kayak ada sedikit mungkin dibilang karma kali ya. Iya. Karena beliau nih tukang bacokin orang. Oh enggak. Namanya tetangga gua Ali. Wah ada Sheron. Ali. Kejadiannya itu di mana? Orangnya kecil. Kecil bang. Kecil. Kejadiannya kalau ribut di Serong gitu, tinggal Senabang, ada kena sama dia, ada jatuh sama 13 Senabang pasti sama dia kena. Sering korban. Sering korban sama beliau tuh bang. Waktu pas kejadian si Ali kena itu, kita memang udah lama nggak pernah lewat depan. Kalau nggak salah sih Ali habis kenain mati ke Senabang udah parah, jadi anak-anak sempat hilang. Bukan takut, ngademin bang ya? Ngademin aja dulu. Namanya orang ini kan membara-bara. Iya. Wah ada lama nih.
nggak pernah ada depan nih, depan dong, gue yang ngomong. Oh, abang tuh yang ngomong ya? Oh, itu sempet takut gini. Wih. Naik bis. Kalau masalah sih gitu, kita agak gitu. Oh. Berangkatlah kita naik bus 14 Maesari. Berapa banyak abang waktu itu berangkat orang? Gue mau berangkat tuh sempet gue hitungin 13 orang. 13 orang? Tuh 2, 3. Gue sempet gue ngitungin 13 orang naik bis. Depan belakang. Sebelum Serong, Millennium. Wah, mereka udah ngeliat kita mendeng padahal kita cuma 13 orang. Turunin. Dari situ anak udah lari tuh bawa barang. Pudut nambah, jadi mereka bikin kayak sayap gitu. Udah atur strategi kanan kiri sama tengah. Gua, Abeng sama Bewok ke arah yang kiri nih. Gua ajar yang sebelah kiri cabut. Yang di tengah cabut. Yang sebelah kanan Ali nih sama teman-teman yang lain. Dibutin tak. Kalau nggak salah waktu itu ada alumninya. Megang golok gede tuh, sempet tirin Ali juga sama Ali. Tak si Ali kena batu. Kenapa? Kena batu di situ jatuh. Bagi, tak dibalikin dulu gak mak, sempet dibalikin. Sempet ditinggal tuh bang. Sempet ditinggal, alhamdulillahnya samping anak-anak tiba-tiba dari arah Tamrin, dari arah BI, mobil kijang, kendaraan segitu. Iya. Tar, cabut itu, anak-anak lari ke arah BI. Ke arah Departemen Agama. Nah 13 tahun cabut, kita cabut. Si Ali langsung dimasukin ke mobil kijang. Dicomot langsung bang? Langsung. Gua nggak tahu tuh dibawa kemana-mana, gua nggak tahu tadinya. Oh, si Ali itu gimana? Nah, jadi anak-anak sambil berjalan mau sekolah lah gitu ke arah Departemen Agama, mau ke arah di depan BI gitu lah, di Tamrin. Itu pas begitu balik anak-anak udah digap sama polisi yang bawa uang apa ya? C7 apa tuh? Oh iya. Posisi bawa pengawal. Iya, pengawalan uang itu bang. Iya. Kan laras panjang lu. Sudah tur. Jadi anak-anak lari ke arah polisi. Sebelum lari ke arah polisi, kan anak 13 tahun kan udah diusir juga tuh. Bukan diusir, dia peringatan tembakan, dia nggak ada lagi. Anak jalan, yang paling lah barangnya. Dibuang-buang gitu. Iya, daripada tak kerja gitu kan. Iya. Mau sampai nih saya nggak tahu, anak-anak cabut. Gua pikir waktu itu si Ali dengan kejadian kena kayak gitu nggak nyadarkan diri. Ternyata pas gua lihat ke Cipto, orangnya ketawa aja. Saya senyum di sini banyak. Itu brother gua. Oh, partner tuh bang ya? Nah, partner. Saya satu tangga aku juga. Iya. Sininya masih ada jahitannya sampai sekarang nih gue. Warnanya putih. Iya. Kirim salam buat beliau bang. Sampai saat ini gue nggak tahu keberadaan dia di mana sekarang. Iya. Waktu itu ketemu terakhir Bang Ali ini ikut pembantu usaha keponakannya. Jualan punya. Gitu sih. Tapi sekarang gue nggak tahu dia keberadaan di mana, nggak punya nomor WA-nya. Sampai sekarang gue nggak tahu. Mungkin dengan siapa tahu dengan adanya podcast ini, dengan abang menyampaikan salam buat beliau dan semoga aja beliau nonton nih bang. Ya kalau nonton sih bisa samperin gue, Li. Iya siap. Bang, abang sudah memasuki kelas 3 di mana itu merupakan fase-fase terakhir masa putih abu-abu. Lulusan. Iya. Merayakan euforia akhir sekolah. Masih sempat bentrok atau lancar jaya? Waktu lulusan sih kita udah pada siap lah otomatis. Wah ini kayak momen-momen yang dibilang ditunggu-tunggu, artinya kita kan mau dapat nilai yang bagus. Terus euforianya kan kita karena kan lulus, padahal belum tahu tadi nilainya itu kita lulus apa enggak, kebakaran apa enggak nih nilai rapor kita nih kan, nilai hasil ujian kita nih merah apa enggak. Wah euforia anak pelajar STM kan, wah yang penting gua lulus, kata lulus, coret-coret gue kan, barang udah siap-siapin banyak ya. Udah muter-muter kita,
dari jalur Tanah Abang, bus Tanah Abang kan muter-muter ke PSDP bagaimana? Nggak mentok belum. Lulusan gua sih nggak bener. Aman lah. Aman bang ya. Artinya abang sudah menjalani 3 tahun yang penuh dengan suka duka. Iya. Penuh dengan hiruk pikuk, rintangan dari segala penjuru bang ya. Abang hijrah dari 82 ke Serpong, balik lagi ke 82. Pasca sekolah bang, saya menarik nih dari Bang Cumai karena ketika abang sebelum menggeluti atau buka usaha mie ayam balap, ini abang mengalami fase-fase yang up down nih bang, naik turun tuh bang. Mungkin abang pengen berbagi di sini bang. Ya, waktu itu sih ketika gue lulus ya 2002, pikiran gue tuh udah harus kerja karena gue pengen langsung kerja. Ada sebuah tawaran waktu itu tetangga gue, mau kerja nggak? Apaan? Ya sini surat lamarannya bikin dulu. Sampai di tempat kerja tersebut daerah Pluit jadi sales gua. Jadi sales bang? Sales mobil-mobil Tamiya. Tapi waktu zaman 2002 tuh booming, ya kan? Mobil Audi, iya. tapi Tamiya kan paling bagus. Gue ngerti sasis-sasisnya kayak gimana, ya kan, sasis goyang, nyen meski, tering meski, gitu kan. Terus ya disitulah gue belajar Tamiya, cara ngerakitnya dikit-dikit lah, gue tahu. Gue tapi kerja nggak begitu lama juga, waktu itu ada sedikit problem antara karyawan sama pemilik. Jadi bukan gue orang doang sih, ada sekitar 4 orang. Kita dengan cara pemikiran sendiri semua ini masing-masing resign. Kenapa gue bisa kecemplung nih ke dunia kuliner? Awal mulanya sebelum gue kerja masuk kecebur ke dalam bumbu-bumbu yang enak ini kan. Ya kan, artinya di restoran. Jadi gue pernah jadi karyawan kerja di wartel. Abang sempat ngalamin kerja di wartel bang? Wartel gue yang 24 jam, tapi gue jaganya malam. Gue nggak pagi, gue tidur aja deh. ada orang mau telepon pakai wartel baru gue bukain. Ya kan, kebetulan ngalamin 24 jam di situ. Sebelah gue tuh waktu itu di daerah Menteng, di daerah Asimasari. Asimasari yang di daerah dari Sarina tuh ke belakang. Iya. Semarang. Dekat MNC juga bang tuh ya? Benar, di situ. Terus malam kan sebelahnya kan gedung ada kayak sebuah tempat klub gitu kan. Ada klub. Jadi mereka kadang-kadang suka telepon apa, nggak tahu lah order apa, gue nggak ngerti itu. Di situ gue jadi pegawai wartel. Nah, ada buka lowongan, gue lihat di koran Pos Kota. Sebenarnya paling bagus sih itu ya, ada koran satu yang inilah, yang apa namanya, iklan lowongan yang menurut gue, bukan gue mau menyaingkan antara koran ini bagus, koran itu nggak bagus, artinya iklan lowongan kerjanya itu yang paling bagus. Ada satu koran yang satu lagi. Jadi waktu itu gue lihat koran, wah ada lowongan buat dapur nih restoran. Gue mencobanya, besok gue ngelamar, terima, padahal gue nggak ada pengalaman apa-apa. Ditanya interview mau kerja sebagai apa di sini. Cuci piring mau, kamu mau, apa aja mau lah. Kamu nanti kerjanya begini mau bu, apa aja. Karena gue memang udah ada rasa gue pengen kerja di restoran. Terinspirasi sama temen gue yang bilang, oh gue kerja di restoran ini enak lu gini. Tapi gue nggak pernah ada, capek lu kerja di restoran ini. Tapi makin lama gue makin terinspirasi, akhirnya gue menikmati ngelamar kerja. Nah awal gue kerja di restoran bukan enak, itu dia pahit banget. Makanya itu yang kayak acara-acara kita lihat di visual, di acara kayak televisi
televisi, ada beberapa ini sih kayak perlombaan ajang masak tuh. Iya. Di TV swasta tuh kan. Itu memang kejadian di sela-sela waktu si pemimpin suka marah-marah, ada benernya. Karena kan tingkat kayak emosional di dalam dapur itu kan panas apa ini kan. Ya kita mau masak salah apa gini, itu bener suka marah-marah. Kejadian kayak gitu ada. Artinya gini, gua kerja di situ sebelum gua bisa ngerti apa-apa, kerjaan gua cuma ngupas bawang putih. Dari jam 3 sore sampai jam 11 malam tutup. Nggak perih itu Bang tangan? Bukan perih lagi, bengkak di sini. Oh Bang. Ngupas bawang putih. Ya kan? Besok begitu lagi. Terus gue suruh kita ke nasi putih. Itu restoran lama. Di situ gue bisa belajar. Ada yang ngajarin gue. Namanya teman gue Wahyu, orang Padang. Nah beliau lah yang ngajarin gue kerja begini, cara motong sayuran gini, cara motong ikan begini, gurame, motong daging, motong ayam begini. Oh iya. Di situ gue bukan nasib gue nggak lama sih, guanya agak sedikit nakal kali banget. Masih ke bawah juga. Ya itu gue keselnya ada temen gue yang suka nyuruh gue terus. Pas lagi closing kan tuh beres-beres nih, kita buang sampah pakai troli. Kebenaran waktu itu dalam hati gue nih anak nyuruh gue mulu nih. Songong nih. Bantai. Begitu mau buang sampah disuruh gue. Buang kan dong sampah gitu kan. Gue bilang kok lu nyuruh gue mulu sih, lu buka aja. Pas dibuka dipikir gue ngebuang sampahnya itu ke dalam tong sampah kayak mobil gitu kan. Iya. Tapi itu stay, nggak harus dibawa ke tempat sampah, nggak mobil tong sampah yang kotak gitu ya. Kayak mobil box begitu Bang ya. Gue lemparin tuh sampah ke dalam tong sampah, gue lemparin ke baju dia, muka dia nggak seneng nih, dia ngotot. Gue udah sakit kesel ya kan, gue hajar lagi, kayak security ngebelain, terus abangnya datang. Kebenaran dia kerja di situ karena dibawa sama abang. Ya, ribut lah di situ. Dari kejadian itu gue nggak masuk lagi. Akhirnya gue ngelamar di restoran lain, kerja di restoran lain. Banyak pembelajaran yang gue kenyang gitu kan. Artinya kan gue di situ kan otodidak, nggak ada titel ijazah atau referensi gue kerja. Ada pendidikan masak lah gitu. Gua otodidak. Tapi lambat laun gue ikutin, gue ngelamar sini. Nah, gue di situ ada pembelajaran basic cara cooking metodenya kayak gimana. Terus kayak macam buat thawing, cara memindahkan dari daging freezer dari beku ke room temperatur ke room chiller. Berapa lama yang harus ditowing. Gua di situ banyak pelajaran. Cara menggunakan, kalau kita bilang apa, penggorengan ya, penggorengan listrik. Tapi ini enggak di frying. Di frying itu artinya yang satu single kotak ada basketnya, ada yang 2 single kotak ada basketnya gitu kan. Jadi kita mau goreng french fries apa gitu, angkat sudah ada jaring-jaringnya. Nah di situ gua mengenal F&B, food and banquet. Food and beverage. Beverage. Makin lama gue makin penasaran bahwa kerja di sini gimana sih, masakan ini gimana sih, masakan khusus steak gimana sih, dagingnya sih. Gue rutin semua. Usaha bukan hanya yang saat ini gue jalanin. Dulu gue di Medan juga ada usaha. Tapi mungkin nasibnya belum bagus. Bang. Ya. Di bidang kuliner, siapa orang yang paling berjasa? Nah, yang paling berjasa nih, saya ingat gua dari pertama-tama bener-bener gak bisa ngerti apa-apa sampai gua bisa menggoyang kuali nih, bukan goyang joget. Itu yang paling berjasa menurut gua, temen gua
namanya Rossi. Dia bukan teman sebenarnya sih, dia lebih leader gue tadinya. Leader. Gue nggak bisa tossing atau gue yang kuali, masa kuali gitu kan. Bener-bener nggak bisa. Dia ngajarin gitu. Udah bisa, baru gue pindah ke restoran lain, pindah lagi. Dan pernah ketemu beberapa kali dengan beliau. Malahan dia pernah jadi anak buah gue. Maksudnya bukan anak gue lebih seniornya. Kan kita punya chef, tapi gue lebih leadernya, lebih senior daripada dia. Padahal dulunya gue diajarin sama dia. Iya, nasib yang berkata lah. Iya, tapi sekarang beliau kerja di Mercure Hotel di Apa yang ingin abang sampaikan untuk beliau? Ya, pertama-tama sih pastinya ya, untuk menjalin silaturahmi, gue maunya beliau tetap sehat selalu. Amin. Ya kan? Tetap sehat, panjang umur, biar bisa bertemu, bersama ngopi-ngopi, siap, sharing makanan. Sebelum kita penutupan nih bang, monggo, mungkin abang mau kirim salam buat teman-teman di sekolah dulu atau buat teman-teman pekerjaan dan juga kesan pesan untuk adik-adik kita nih bang. Nah ini dia nih yang tunggu. Pesan-pesan untuk sahabat-sahabat gue yang jarang ketemu, ya. Semoga kalian bisa tetap sehat selalu. Amin. Dimanapun berada, di Jakarta ataupun di luar kota. Terus buat abang-abangan alumni gue yang senior dimanapun berada, salam hormat. Ya, semoga ente semua bang tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman kerja yang di sini maupun di luar kota juga harus tetap sehat selalu. Amin. Di zaman masa pandemi ini kan kita harus menjaga imunitas kita tetap kuat. Ya kan? Jangan lupa minum vitamin dan gaya kesehatan. Siap. Dan pesan terakhir buat para pelajar ya, kalau bisa sih kalau bisa dan harus bisa ya kan. Siap. Zaman teknologi kan udah makin canggih. Udahlah, nggak ada, stop tawuran biar lu nggak merasa rugi nantinya. Kenyang pendidikan sampai benar-benar lu puas bahwa gua belajar di sini tuh nggak sia-sia. Siap, betul. Dan apa yang tadi gua ceritakan, luangkan, gua sharing itu hanya bagian kelam masa lalu. Ya jangan ditiru. Siap, betul. Ya kan? Biar semua para pelajar tuh nanti punya jenjang karir kedepannya sukses. Apa yang ente inginkan semuanya tuh bisa tercapai. Amin, betul. Jangan pikirin tawaran lagi bro, udah bukan zamannya bang. Bukan zaman lagi. Iya. Karena memang tenggelam ya. Ya pesan-pesan dari gue itu aja sih. Siap. Man. Siap. Oke lah. Itulah bagian atau rangkaian kisah perjalanan dari Bang Cumay yang mengalami pasang surut baik di ketika bersekolah ataupun pasca sekolah. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Betul sekali. Jadi kurang lebihnya seperti itu perbincangan saya dengan Bang Cumay dari basis 82 Budut Krit Bang ya. Krit Tanah Abang. Bila mana ada perkataan yang salah baik sekarang di masa lalu ataupun yang nanti, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita jalin silaturahmi dan kita bersinergi dalam hal-hal yang positif pastinya. Oke, lupakan masa lalu. Oke, masa lalu jangan terulang, masa depan harus lebih cemerlang. Gua Mas Serok dan Bang Cumay, keep stay healthy dan jaga diri, jauhi narkoba. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, stop tawuran dan Bravo Indonesia.